Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jumpa kembali bersama Pak Hamdan. Kita akan membahas pembelajaran matematika part 2, menyederhanakan, membandingkan, dan juga mengurutkan pecahan. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis pecahan dan juga cara mengubah bentuk pecahan ke pecahan lainnya. Kali ini, yang pertama kita bahas adalah menyederhanakan bentuk pecahan. Yang pertama kita bahas adalah 6/8. Ketentuannya, untuk menyederhanakan bentuk pecahan, maka jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagikan dengan 2. Artinya dengan angka yang sama. 6/8. Nah, ini angka yang sama-sama kita bagikan dengan angka 2. Di mana 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhana dari 6/8 adalah 3/4. Yang kedua, 15/45. 15/45 ini sama-sama bisa kita bagikan dengan angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 45 dibagi 5 sama dengan 9. Kemudian 3/9 ini masih kita bisa bagikan dengan angka 3, di mana 3 dibagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang ketiga adalah 2/8. Angka 2/8 bisa kita bagikan dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/4. 60% harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, di mana 60% itu sama dengan 60/100. Untuk 60/100 ini bisa kita bagikan dengan angka 2, angka 5, 10, dan juga 20. Jadi kita bagikan dengan angka 20 saja untuk mencari bilangan yang paling sederhana. 60 dibagi 20. Nah, atau untuk cara mudahnya kita bisa bagikan dengan nolnya, kita coret. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 0,75. Nah, karena dua angka di belakang koma, maka per 100, yaitu 75/100. Kemudian 75/100 ini sama-sama bisa kita bagikan dengan angka 25, yaitu 75 bagi 25 sama dengan 3, kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Paham ya sahabat cerdas untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini? Yang kedua adalah membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan penyebutnya sama, yaitu yang ada di bawahnya. Contohnya adalah 59 dengan 79. Nah, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama. Ketentuannya adalah jikalau penyebutnya sama, semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil juga pecahannya. Selanjutnya, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar juga pecahannya. Pembilangnya adalah yang di atas. Di sini, karena yang paling besar adalah 7, maka 5/9 itu lebih kecil dari 7/9. Kemudian 8/15 dengan 4/15. Karena pembilang 8 ini lebih besar, maka 8/15 itu lebih besar dari 4/15. Kemudian 32/100 dengan 56/100. Nah, tadi kan jikalau pembilangnya semakin besar, maka pecahnya juga semakin besar. Karena 32 ini lebih kecil daripada 56, maka 32/100 itu lebih kecil daripada 56/100. Yang kedua yaitu jika bilangan pembilangan atau pembilangnya sama, yaitu yang paling atas. Contohnya yang di sini adalah
1/3 dengan 1/4. Nah, yang atasnya tidak sama, yang bawahnya belum sama. Ketentuannya adalah jikalau pembilangnya sama, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar pecahannya. Sebaliknya, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil pecahannya. Di sini pembilangnya sudah sama. Yang kita lakukan adalah kita mencari angka terkecil, yaitu 3. Maka karena 3 lebih kecil daripada 4, 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, selanjutnya 5/9 dengan 5/7. Penyebutnya yang paling kecil adalah 7. Jadi 5/9 itu lebih kecil daripada 5/7. Kenapa? Karena semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil pecahan. Selanjutnya yaitu 10/13 dengan 10/15. Di sini penyebut yang paling besar itu adalah 15. Jadi 13 ini adalah pecahan yang paling besar. Jadi 10/13 itu lebih besar dari 10/15. Selanjutnya 100/99 dengan 198. Karena 98 ini lebih kecil penyebutnya, maka 100/99 itu pecahannya lebih kecil daripada 100/98. Yang ketiga, jikalau pembilangan penyebutnya berbeda. Yang kita lakukan adalah dengan mencari KPK atau mencari kelipatan terkecil. Di sini contohnya yaitu 2/3 dengan 3/4. Yang kita cari KPK-nya adalah bagian penyebutnya atau yang paling bawah, yaitu 3 dengan 4. Nah, kelipatannya adalah kalau untuk angka 3, 6 sampai 18, kemudian 4 itu adalah 4, 8, 12/16. Kemudian kita cari angka yang sama dari kelipatan tersebut, yaitu 12 dengan 12. Maka KPK-nya adalah 12. Untuk mencari pembilangnya, yaitu rumusnya adalah bagi bawah kali atas. 12 dibagi 3 itu adalah 4, kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Kemudian 12 ini dibagikan dengan 4 itu adalah 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini karena penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, maka semakin besar juga pecahnya. Berarti tandanya adalah lebih besar dari itu. Selanjutnya itu adalah 4/5 dan 5/7. Yang kita cari KPK-nya adalah 5/7. 5 dengan 7 maksudnya. Nah, di sini adalah kelipatannya. Kalau 5 adalah 5, 10, 15, 20 sampai 40. Kemudian kalau 7, 7, 14, 21, 28, 35 dan 42. Jika kita lihat di sini yang sama adalah 35 dengan 35. Maka KPK-nya adalah 35. Kemudian 35 ini kita bagikan dengan 5 sama dengan 7. Kemudian kali 4 sama dengan 28. Kemudian 35 ini kita bagikan dengan 7. Kemudian kita kalikan dengan 5. Hasilnya yaitu adalah 25. Maka karena pembilang 28 ini lebih besar, maka 28. Selanjutnya yaitu 1/2 dengan 2/4. Penyebutnya yaitu 2 dengan 4. Dan KPK-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu angka 2. Kemudian 4, 8, 12, 16 itu angka 4. Yang sama adalah angka 12. KPK-nya ada lagi yang 4 dan juga 8. Maka yang kita cari adalah yang paling kecil yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kali 1 sama dengan 2.
kemudian 4 dibagi 4 1, dikali 2 sama dengan 2. Maka 2/4 itu sama dengan 2/4. Selanjutnya bilangan penyebutnya berbeda. Ini adalah cara kedua, yaitu dengan mengalihkan silang. Misal contohnya itu 2/3 dengan 3/4 ini. Maka 3 dikali 3, kemudian 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini saja. Kemudian 3 kali 3 itu 9. 8 dengan 9 ini lebih besar 9. Berarti 8 itu lebih kecil. Berarti 2/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Selanjutnya 4/5 dengan 5/7. 4 dikali 7 sama dengan 28. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Maka 28 itu lebih besar. Jadi 4/5 itu lebih besar daripada 5/7. Selanjutnya 9/10 dengan 10/9. 10/11. 9 kali 11 itu adalah 99. 10 kali 10 itu adalah 100. Ini lebih kecil, berarti 9/10 itu lebih kecil dari 10/11. Selanjutnya 99/100 dengan 100/101. Kali silang. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa 99/100 itu lebih besar daripada 100/101. Selanjutnya itu membandingkan bilangan pecahan jika bilangan pecahan dengan bentuk pecahannya lain. Contohnya tidak sama ya. 0,75 dengan 87%. Pecahan desimal dengan persen. Caranya ada banyak sekali. 0,75 itu bisa kita ubah dengan 75/100. Nah, 87% itu bisa kita ubah juga dengan 87/100. Oke. Yang paling besar adalah 87. Berarti 75 itu lebih kecil daripada. Atau bisa kita ubah dengan bentuk yang lain. Misalnya sama-sama koma atau pecahan desimal. Nah, 87% ini bisa kita ubah dengan bentuk desimal menjadi 0,87. Artinya 0,75 dengan 0,87 maka lebih kecil. Selanjutnya 1/2 dengan 35%. Misalnya kita mau mengubah dengan bentuk pecahan biasa atau bentuk persen ataupun koma. 1/2, 1 dibagi 2. Oke, mohon maaf. Itu sama dengan 0,5 dan 0,50. Kemudian 35% ini 35/100 itu sama dengan 0,35. Artinya 0,50 itu lebih besar daripada 0,35, maka 1/2 itu lebih besar dari 35%. Selanjutnya 0,23. Misalkan kita mau mengubahnya ke bentuk pecahan desimal, sama-sama bentuk pecahan desimal, maka 0,23 itu tetap. Kemudian 27/100 ini karena per 100, maka dua angka di belakang koma jadi 0,27. Jadi 0,23 itu lebih kecil daripada 27/100. Kemudian 1/4 dengan 25%. Kita bisa mengubahnya menjadi pecahan persen juga, yaitu 1/4. Untuk mendapatkan per 100-nya, maka 4 ini harus kita kalikan dengan angka 25, maka atas juga dikalikan dengan 25. Maka 25/100 itu didapatkanlah adalah 25%.
jadi sama dengan. Atau cara yang kedua, nah 1/4 ini kita mau menjadikan dengan pecahan desimal. 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. Kemudian 25% ini sama dengan 25/100. Karena per 100 maka itu dua angka di belakang koma 0,25, jadi sama dengan. Paham ya sahabat cerdas? Jadi banyak cara untuk mengubahnya ke pecahan yang lain dulu. Terserah mau dibentuk atau ke pecahan yang diinginkan, baru kita cari mana yang besar, mana yang kecil. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 1/2, 5/6, 3/4, dan 2/3. Untuk cara pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya 2, 6, 4, 3. Ini kita cari KPK-nya, yaitu didapatkanlah angka yang sama dan juga yang terkecil, yaitu untuk keempat ini ada 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Caranya sama dengan yang tadi, kita bagikan dengan bawah, kalikan dengan atas. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, dikali 1 itu adalah 6. Kemudian 12 ini kita bagikan 6 itu adalah 2, kali 5 itu hasilnya 10. Kemudian 12 bagi 4 itu adalah 3, dikalikan 3, 9. Kemudian 12 dibagi 3 itu 4. Kemudian kali 2 sama dengan 8. Nah, karena penyebutnya itu sudah sama, yang kita lihat adalah pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pecahannya. Jadi, kalau diurutkan dari yang terkecil, maka yang paling kecil adalah 6/12, kemudian 8/12, 9/12, terakhir adalah 10/12. Maka urutannya adalah 1/2, kemudian 8/12 ini adalah 2/3, kemudian 3/4, yang terakhir adalah 5/6. Ini adalah urutannya. Oke. Selanjutnya 0,80, 3/5, 75%, dan 0,65. Maka urutannya adalah, misalnya kita mau mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini kita mengambilnya adalah per 100 semua. 0,80 ini karena dua angka di belakang koma, maka per 100, yaitu jadi masukkan langsung 80/100. Kemudian 3/5 ini kita cari dulu. 3/5 untuk supaya penyebutnya menjadi 100, maka dikalikan dengan angka 20, atasnya dikalikan juga dengan 20. Jadi 3 kali 20 sama dengan 60. Jadi 3/5 ini sama dengan 60/100. Kemudian 75% itu 75/100. 0,65 itu karena dua angka di belakang koma, maka 65/100. Tuliskan angka belakangnya di atas, kemudian taruh 100 di bawahnya. Di sini kalau dimulai dari yang terkecil, maka dimulai dari 60/100, kemudian 65/100, 75/100, kemudian 80/100. Maka urutannya adalah 3/5, kemudian 0,65, kemudian 75%, terakhir adalah 0,80. Cara kedua yaitu dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan desimal semua. Dimana di sini 1/3, 1 dibagi 3 ini adalah 0,33, kemudian 5 dibagi 6 adalah 0,83, 3 dibagi 4 itu adalah 0,75, 2 dibagi 3 sama dengan 0,66. Kalau meminta dari yang terbesar, maka urutannya adalah 0,83, kemudian 3/4, 2/3, yang terakhir adalah
0,3. Urutannya adalah 5/6, kemudian 3/4, kemudian 2/3, kemudian terakhir adalah 1/3. Nah, ini urutan. Selanjutnya 70%, 4/5, 0,75, 5/6. Nah, di sini 70% ini sama dengan 70/100, karena per 100 maka 0,70. Kemudian 4 dibagi 5 itu adalah 0,80. Kemudian 0,75 nya tetap 55 bagi 6 itu adalah 0,3. Jadi yang terbesar yaitu 0,3, kemudian 0,80, 0,75, dan terakhir adalah 0,7. Maka urutannya yang terbesar adalah 5/6, kemudian 4/5, 3 0,75, kemudian terakhir adalah 70%. Nah, demikianlah pembahasan Pak Hamdan mengenai materi tadi. Semoga bermanfaat. Terus saksikan video dan share video ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.